wanita ini begitu inspirasional bagi saya. Beliau adalah wanita yang kuat, beliau adalah wanita yang tidak berhenti. Kak Trisma Mardiana. Oh, Trismardiana. Waktu saya kuliah ada satu oma opa dalam komsel saya, luar biasa semangatnya, imannya. Hujan besar saya ingat itu. Mereka itu naik angkot loh, dan mereka tetap pergi ke komsel. Rasanya ketika saya dikabari bahwa suami saya nggak ada, itu kayaknya saya itu kayak ngalami apa yang Firman bilang bahwa Yakub itu abuse sama Tuhannya, dan dia menang gitu. Iya, berperkara. Iya. Dan dalam 1 jam perjalanan dari kantor ke rumah saya ngalamin hal yang sama. Kenapa sih mama minta wisnya minta double portion gitu? Dia ada sampai hari ini tuh mengenang kasih Tuhan itu karena mama. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Halo sahabat terkasih, kembali lagi saya sangat bersyukur sekali Asmarani boleh bersama dengan seluruh sahabat terkasih di dalam Bika atau Bicara Kasih. Hari ini sudah menjadi episode kita yang ke-13 dan tidak henti saya mau nyatakan bahwa benar kasih Tuhan itu selama-lamanya tidak pernah berkesudahan dan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Masa-masa sesudah lebaran, masa-masa sesudah setiap rekan kita, saudara-saudara kita merayakan tahun baru mereka, tapi kita juga percaya ini juga bukan tahun baru bagi kita, sesuatu yang baru karena tiap hari kembali lagi Allah kita selalu memberikan berkat yang baru. Nah, ada satu hal yang saya suka dari hari ini karena saya bertemu dengan seseorang wanita, mungkin kita belum kenal begitu lama, tapi wanita ini begitu inspirasional bagi saya. Beliau adalah wanita yang kuat, beliau adalah wanita yang tidak berhenti, beliau adalah wanita yang tidak menyerah, dan kembali lagi semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Tris, atau lebih lengkapnya Kak Trisma Mardiana. Trismardiana. That's right. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri yang luar biasa. Dia berjuang sedemikian rupa. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian beliau tentang bagaimana kasih Allah dalam kehidupannya. Dan tak usah berlama-lama, please Kak Tris mungkin boleh memperkenalkan diri kepada seluruh sahabat terkasih yang ada dalam Bicara Kasih ini. Shalom semuanya. Shalom. Ya, nama saya Trismardiana. Saya mengucap syukur banget ketika saya dikontak juga untuk mengisi acara Bika ini. Ya, kemudian saya tanya ini seperti apa, dan ketika saya dengar bahwa ini adalah media di mana membagikan kasih Allah, saya nggak ada bilang enggak tuh, karena langsung hati saya bilang nggak bisa untuk tidak bilang iya gitu, karena yang berhubungan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu pasti langsung yes jawabannya. Amen. Hari ini saya bersyukur karena ini satu kesempatan lagi di mana saya boleh menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu bukan cuma janji yang 2000 tahun lalu ditulis di Bible, tapi benar-benar real saya alami dalam kehidupan saya. Amin. Saya akan mulai sedikit bercerita tentang bagaimana saya sudah lahir sebagai Kristen dari kecil ya, karena keluarga saya memang sudah Kristen, tapi jujur sampai SMA itu saya ya biasa aja sih, ke gereja gitu, baca Alkitab juga ya biasa gitu. Tapi sejak saya kuliah saya mulai belajar melayani Tuhan, karena dulu sebelum masih SMA itu saya cuma ke gereja dan gak aktif sama sekali, tapi di kuliah itu saya mulai belajar melayani Tuhan. Saya mulai mengenal apa itu namanya komsel. Saya mulai terlibat di dalam doa pagi. Jadi saya bersyukur karena pada saat kuliah saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang membangun iman saya, membawa saya melihat Kristen itu bukan cuma seminggu sekali ke gereja gitu, tapi Kristen itu banyak hal yang harus kita kerjakan.
Dan semuanya berjalan oke sampai saya menikah. Tahun 2000 saya menikah dan saya pindah ke Lipo Karawaci I see. karena dulunya saya di Bogor. Oh, Kemudian saya bersama suami memulai kehidupan kami sesudah menikah itu di Lipo ya, tahun 2000. Dan semuanya fine-fine aja. Begitu menikah, saya tuh terinspirasi dulu waktu saya kuliah. Ada satu oma opa dalam komsel saya itu yang luar biasa semangatnya, imannya. Hujan besar saya ingat itu. Mereka itu naik angkot loh, dan mereka tetap pergi ke komsel. wow. Dan itu luar biasa buat saya. Tanpa om dan tante itu panjang lebar berkhotbah, tapi itu sudah membuat saya dilayani melalui kehidupan mereka. Amin. Di mana mereka itu semangat banget ikut komsel dengan naik angkot, dengan rumah yang jauh, bukan dengan kehidupan seperti kita sekarang nyaman, di mana-mana tinggal naik mobil. Tapi om tante itu naik angkot, tetap setia datang komsel. Itu membuat saya, dalam hati saya menangis gitu dulu. Saat itu saya belum menikah ya, masih kuliah, dan dalam hati saya langsung bilang, Tuhan, kalau saya one day menikah, saya mau seperti om dan tante itu. Saya mau memberikan hidup saya bersama suami, melayani Tuhan. Amin. Sampai tua, sampai saya ingat om itu kalau jalanku tuh bongkok-bongkok begitu, tapi luar biasa semangatnya untuk Tuhan. Amin. Itu yang saya doakan pada saat itu, dan saya belum menikah saat itu. Ketika saya menikah itu adalah satu impian saya, di mana Tuhan, saya menikah, saya mau seumur hidup saya sampai tua melayani Tuhan. Amin. Berjalannya waktu saya menikah, saya bahagia, dan saya sama suami sama-sama melayani juga. Kami selalu bersama-sama melayani. Kami dulu melayani di Asher, kemudian kita juga di Kolektan, kita juga ada pelayanan di kelompok komsel, sebagai ketua komsel saya dan suami. Dan semuanya berjalan baik-baik saja. Sampai satu hari, tahun 2007, di mana pernikahan kami baru berjalan 7 tahun. Tiba-tiba suami saya sakit, cuma mengeluh nggak enak badan gitu. Kita habis ikut retret saat itu ya, kita ikut ada istilahnya ISC ya. Nah itu dimana kita digembleng banget untuk menjadi army. Oh iya. Pada ya, yes. Benar. Itu kita dipersiapkan untuk melayani jiwa-jiwa yang baru bertobat kan. Jadi di situ benar-benar ada spirit yang, aduh Tuhan, menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Itu adalah detik-detik terakhir saya bersama suami saya. Impian saya seperti om tante tadi, punya pernikahan yang panjang sampai tua melayani Tuhan. Ternyata Tuhan berkata lain. Saya cuma 7 tahun menikah sama suami, dan ketika kami mengikuti retret itu 3 hari, benar-benar 3 hari. Habis itu dia ulang tahun, dan kemudian 3 hari kemudian dia meninggal karena sakit. Dan saya juga nggak tahu, karena pada saat kejadian itu saya ke kantor gitu ya. Anak saya juga yang kecil, anak kita itu masih umur 6 tahun, baru masuk SD kelas 1. Dan saat mengalami itu, rasanya ketika saya dikabari bahwa suami saya nggak ada, itu kayaknya mimpi. Bukan kayak mimpi ya, saya mengalami sepertinya saya ditemani oleh 2 teman saya. Perjalanan pulang dari kantor dari Jakarta ke Lipo kan lumayan ya, 1 jaman. Saya di dalam mobil itu 1001 bahasa saya diem. Teman saya yang nemenin saya juga nggak ngerti mau menghibur apa. Dan selama di mobil itu, saya itu cuma argue. Saya tuh kayak ngalami apa yang Firman bilang bahwa Yakub itu argue sama Tuhannya, dan dia menang gitu. Berperkara dengan Tuhan. Dan dalam 1 jam perjalanan dari kantor ke rumah saya ngalamin hal yang sama. Saya itu cuma diam, dan saya semua 1001 pertanyaan itu ada di dalam hati saya, bertanya ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya baru ikut retret Tuhan. Saya baru on fire untuk melayani Tuhan. Saya benar-benar sudah memberikan hidup saya buat Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, saya sama suami sudah dedicate hidup kita untuk Tuhan gitu. Kenapa? Banyak pertanyaan kenapa dan kenapa gitu. Dalam 1 jam itu saya ingat dengan 1000 pertanyaan itu, saya bilang, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah melayani, saya sudah, pokoknya sudah semua. Secara daging itu seolah-olah mau pergi sama Tuhan, bahwa memaparkan
semua kebaikan saya, Iya. gitu. Semua yang sudah saya berikan. Ternyata di satu titik sebelum sampai rumah, Tuhan cuma bilang, saya cuma dapat, ya sudah, ini kedaulatanku, Tuhan bilang. Saya begitu dengar itu, saya sudah nggak berarti, saya sudah langsung diam. Saya bilang, oke Tuhan, saya nyerah. Saat itu ya Tuhan yang menang gitu. Ya, betul. Saya cuma bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Ya. Jadi begitu sampai rumah, saya melihat suami saya meninggal itu, saya benar-benar bisa, nggak yang histeris, nggak yang pingsan-pingsan. Kalau dibilang sedih ya pasti sedih ya. Iya. Jujur saya sama suami itu selalu kemana-mana kita bareng. Ah. Dulu kerja waktu saya belum di Jakarta, saya di Lipo, itu makan siang pun kita bareng. Wah. Kadang-kadang saya mau makan siang sama teman, tapi suami bilang, ya sudahlah kamu kan udah sepanjang hari sama teman gitu loh, udah makan siang sama saya gitu. Jadi benar-benar saya sama suami itu attach sekali. Jadi ketika kehilangan itu, saya ngerasa kayak langit itu runtuh gitu loh. Seolah-olah saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti nih ke depan ini seperti apa, saya nggak tahu. Saya coba bisa, Tuhan beri saya kekuatan, Amin. beri saya guidance Tuhan untuk lewati semua. Udah semuanya berlalu, pemakaman semua. Bahkan di pemakaman saya juga nggak banyak ngomong, saya cuma ya nangis, ada nangis tapi yang nggak terlalu histeris. Saya cuma, bahkan saya menyaksikan bahwa di malam penutupan peti itu saya bilang, saya tahu Tuhan punya rencana, Tuhan yang mengambil, Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang baru. Amin. Saya percaya itu, dan semua berlalu. Ternyata nggak sampai di situ. Itu kejadiannya dia meninggal akhir Oktober, dan ternyata saya itu hamil. Oh, nggak Anak tahu. kedua, dan saya nggak tahu kalau saya hamil. Oke. Iya. Ketika anak saya udah 6 tahun kan, itu ternyata saya hamil. Oke. Saya bilang, saya mulai lagi tuh, saya berdoa, dan saya belum tahu saya hamil gitu. Dia meninggal akhir Oktober, saya baru tahu saya hamil itu awal Januari. Wow. Karena saya setelah 3 memang bulan. period saya itu suka telat. Oh, Biasa iya. 2 bulan gitu nggak dapet. Tapi teman saya paksa saya sampai dia beliin saya test pack. Ayo Tris, kamu tes gitu. Ya oke, saya bilang. Tapi saya sudah berdoa dulu. Saya bilang, Tuhan, apapun hasilnya, saya tahu Tuhan yang berdaulat, dan kedaulatan Tuhan itu semata-mata buat kebaikan semua kita ya. Akhirnya saya tes pack, tapi sebelum itu dahsyatnya pada saat saya saat teduh sebelum tes pack itu, Ya. Tuhan kasih rema. Saya tuh kayak ngedenger Roh Kudus tuh bilang, you are a chosen woman. Amen. Aduh, saya bilang apa ini Tuhan? Ya. Saya ngerasa Tuhan bilang kamu itu wanita pilihan. Amin. Saya keep itu, saya ambil itu jadi rema. Dan ketika saya tes, dan ternyata saya positif. Oke. Oke, saya bilang Tuhan, Oke. that's good. Saya harus lewati masa kehamilan saya tanpa suami, dengan satu anak yang juga saya harus besarkan. Saya bilang, oke, saya nggak tahu Tuhan, tapi jalanin aja lah, karena Tuhan sudah kasih rema juga. Amen. Kalau dia sudah pilih, Ya. pasti Tuhan yang do the rest. Amen. I just do my part, just okay. Ketika saya tahu positif, saya langsung telepon mertua saya di Bogor. Oke. Dia bilang, Pak, Ma, ada ipar saya juga waktu itu, saya positif hamil. Saya tahu ipar saya waktu itu ngomong, terus gimana Tris? Mungkin secara manusia shock ya, maksudnya betul. gimana lo harus ngadepin kehamilan sendiri gitu ya, masa kehamilan sendiri, terus mesti membiayai 2 anak juga gitu. Saya bilang, it's okay, Tuhan yang sudah kasih, pasti Tuhan yang akan Menyediakan. menyediakan segala sesuatu. Amen. Itu yang paling kejadian yang paling apa ya, berat saya alami gitu. Tapi puji Tuhan, Oktober ini sudah 14 tahun suami saya, dan saya melihat ke belakang, Tuhan tuh memang gak pernah berhutang. Amen. Sekalipun kita kadang-kadang kalau
kalau ditanya, saya masih banyak pertanyaan sama Tuhan, kenapa? Memang kalau boleh pilih ya saya maunya ada suami saya di samping saya gitu. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Yang saya dapat, dia nggak pernah meninggalkan saya. Amin. Dalam segala sesuatu memang cuma Tuhan yang saya tahu. Amin. Up and down, semua kita ngalami up and down. Sampai saat ini juga saya tahu, saya juga masih banyak kekurangan. Saya tahu saya banyaklah yang titik-titik lemah saya, tapi saya tahu yang Tuhan yang saya sembah itu nggak pernah menolak saya, nggak pernah meninggalkan saya. Yes. Kalau dulu ketika suami saya meninggal dan saya hamil, saya bisa lewati, saya percaya ke depannya mungkin perjuangan saya juga masih panjang. Anak saya masih yang kecil masih kelas 1 SMP ya, yang gede juga masih kuliah, masih banyak kebutuhan. Tapi saya yakin dan percaya, seperti yang saya juga sering saksikan kepada teman-teman, bagaimana Tuhan menolong saya karena di saat saya benar-benar desperate banget, lagi namanya usaha bagi kondisi COVID gini ya, banyak sekali ruang gerak kita yang terbatas. Tapi Tuhan selalu berikan sesuatu yang baru. Selalu sediakan apa yang kita perlukan. Wow, melalui air mata, Mazmur berkata seperti ini. Jikalau aku melewati air, aku tidak akan ditenggelamkan. Jika aku melewati api, aku tidak akan terbakar. And it happened to you ya. Dan ada nggak sih yang menguatkan Kak Tris gitu? 14 tahun loh tanpa pasangan hidup, membesarkan 2 putri sendirian, betul ya, mungkin ada keluarga tapi in different kind of case. Dan apa yang mungkin bisa menjadi ayat yang menguatkan kakak, yang selama ini kakak tahu bahwa Tuhan itu ada di sana. Kalau ngomong firman terlalu banyak ya. Memang ya saya mau ingetin kita juga bahwa ketika kita setia membaca firman, karena firman itu sebenarnya kan kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian, Wahyu. Tapi kalau kita setia baca, saya percaya kita akan dapat sesuatu yang baru. Mungkin saat kita baca kita ya kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi yang saya alami ketika saya mengalami suami meninggal, harus menghadapi ternyata saya hamil sendiri, ayat-ayat itu akan muncul. Semua itu akan menjadi remah dan itulah yang menopang kita. Ayat-ayat itu seolah-olah Tuhan bilang bahwa firman itu ya dia sendiri. Betul. Nah, firman itu benar-benar yang kayak akan talk to us gitu loh. Dan Tuhan bilang, saya tuh ingat banget bahwa ya gak usah khawatir bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Jadi Tuhan itu yang akan, kan dia ada ngomong bahwa Tuhan emang pegang tangan kita. Kalau yang pegang tangan kita itu Tuhan, tangan dia itu nggak pernah lemah kayak kita, nggak pernah capek. Tapi kalau kita yang pegang tangan Tuhan, tangan kita kan pasti lemah, capek dan kita pasti akan jadi down gitu. Tapi firman Tuhan itu yang saya pegang. Terus Tuhan juga bilang segala perkara dapat kutahuum di dalam Dia. Filipi 4:13. Yang beri kekuatan kepadaku. Terus dia bilang apa? Bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4:8. Terus banyak kalau ngomong firman itu nggak akan pernah habis. Betul. Bahwa Tuhan bilang bahwa damai sejahteranya Tuhan tinggalkan kepadaku. Itu dalam keadaan apapun saya percaya bahwa sekalipun saya ngalami itu. Memang awal-awal ketika suami saya meninggal itu saya ngalami setiap pojok di rumah itu kayaknya tuh membawa saya menjadi melo gitu. Saya jadi karena kayak inget ya, aduh ngeliat dia makan di sini, ngeliat dia biasa duduk di sini, biasa dia ngapain. Jadi setiap sudut ruangan di rumah itu kayaknya mengingatkan saya akan suami saya gitu. Tapi ya Tuhan itu baik bahwa damai sejahteraannya ketika kita ngalami sesuatu di lembah sekalipun, air mata sekalipun, itu nggak buat kita menjadi benar-benar yang Tuhan bilang apa? Kita jatuh tuh nggak akan tergeletak benar-benar gitu. Pasti kita tetap dibangkitkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang akan selalu menopang kita. Itu yang saya percaya. Jadi saya mau ajak kita semua ketika kita baca firman, benar-benar setia lah. Ya firman itu pasti punya kuasa tuh benar-benar seperti pedang bermata dua itu dan amin. Betul. Jadi jangan anggap firman ya sudahlah aku udah hafal, sudah tahu gitu. Ketika kita ngalami pasti akan hidup firman itulah yang akan agree.
Yes, mungkin saya juga mau mengambil dari salah satu pengetahuan yang baik sekali tentang otak kita dan juga jiwa kita. Karena kan tubuh manusia ini kan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam jiwa ini ada kita sebut sebagai otak. Otak kita ini pada dasarnya tidak bisa melupakan apapun, tapi bisa ditimbun. Saya ulang lagi, otak kita ini diciptakan untuk segala folder-folder yang ada dalam otak kita ini. Tidak ada yang bisa kita lupakan, tapi bisa kita timbun. Jadi kalau yang kita timbun adalah hal yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, semua yang manis, ya itulah yang jadi. Kalau misalnya kita menimbun, ya mungkin kita pernah mendapatkan sesuatu yang besar pada masa lalu. Tapi pada saat ini, saat kita masa-masa dan tadi kakak bilang, firman itu yang akan memberikan guidance itu perlu day by day. Istilahnya tuh bekalnya tiap hari ini beda-beda. Dan saya percaya juga during your time gitu, dalam perjalanan kakak, kan tadi kakak bilang sedari muda, sedari kuliah, aku sudah menancapkan, aku sudah menaruh komitmenku bahwa hidupku punyamu Tuhan. Dan bahkan sampai hari ini pun aku melihat kakak masih tetap banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan apa yang membuat kakak tetap this is my path, this is my journey? Jujur, karena kan saya kalau doa gitu, apa sih Tuhan yang saya mau nih? Saya cuma doanya, saya sering kali saya doakan, cuma satu yang saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu saya hidup lagi berapa tahun nih. Ya betul. Tapi the rest of my life yang saya mau, ini cuma maunya ya udah pakai hidup saya itu buat Tuhan. Wow. Jadi sejak saya juga tahun 2012 itu saya putuskan untuk resign. Dan saya resign itu pada saat itu saya sudah kerja sebagai child manager di Jakarta. Memang sebenarnya pergumulan saya untuk resign itu mau jadi full mom itu sejak masih ada suami. I see. Saya udah pernah bilang, Han, kalau anak saya udah punya anak kedua, saya mau resign. Saya mau punya waktu untuk mereka, saya mau juga punya waktu buat pelayanan. Saya bilang gitu. Ternyata kan begitu benar saya hamil, tapi karena kondisi saya juga secara daging saya belum berani untuk take risk untuk berhenti, karena kan saya nggak ada usaha apa-apa saat itu gitu. Jadi begitu bergumul 5 tahun kemudian saya baru bisa ambil keputusan untuk berhenti. Itu pun sudah saya doakan, saya benar-benar Tuhan, saya mau berhenti. Walaupun saat itu konyol mungkin ya, karena beberapa teman saya bilang kamu bodoh, Tris, udah posisi kerja enak gitu, semua asuransi anak-anak juga ditanggung, kenapa kamu berhenti gitu? Kan resiko, karena kan nanti kalau nggak ada usaha yang stabil gimana anak-anak gitu. Tapi saya bergumul, saya bilang saya dapat lagu yang itu. Saya doa pagi, saya minta panggil masih Tuhan. Saya ingat saya dapat yang kalau Tuhan kalau Tuhan yang membuka tidak ada yang menutupnya. Tuhan yang itu. Saya dapat tema itu dan saya bilang saya yakin saya mau resign Tuhan. Saya mau benar-benar punya waktu buat anak-anak saya gitu. Dan puji Tuhan dari 2012 sampai sekarang semua fine-fine aja sih, terpelihara dengan sempurna dalam segala sesuatu yang saya kerjakan. Tuh kayaknya saya melihat banget bagaimana tangan Tuhan itu menyertai saya. Kayaknya apapun yang saya jamah itu Tuhan yang berkati gitu. Amen. Saya sangat-sangat bersyukur dan saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Amen and amen. Dengan segala kekurangan, tuan gerak seperti sekarang Tuhan tetap pelihara. Itu luar biasa. Dan satu lagi saya mau bagikan bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang banyak air mata ya, kita jangan langsung down gitu, jangan langsung menyerah gitu ya mungkin ya. Kita tuh nggak boleh menyerah, karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita kayak saya ngalami suami nggak ada, terus hamil lagi waktu itu, saya percaya Tuhan mau pakai saya. Itu menjadi bahan bakunya Tuhan untuk saya menyaksikan kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama. Dan jujur saya mengalami itu. Dari berapa kali itu ada tetangga saya orang Muslim, suaminya meninggal. Dia baru ngelahirin anak juga umur 1 tahun, suaminya meninggal. Saya juga bingung pada saya ke rumahnya orang Muslim ya. Kalau kita Kristen kan kita bisa Tuhan memberkati, kita kasih ayat. Kata orang Muslim saya bingung gimana cara untuk menguatkannya. Ternyata saya udah Tuhan saya mau coba datang. Dan begitu saya di sana, saya mau ngomong A, B, C, D, saya cuma lihat dia langsung datang peluk saya. Bu, saya ngerti sekarang yang ibu rasakan. Dia yang ngomong gitu. Saya langsung, iya bu, percayalah. Saya cuma langsung
kasih dia konfirmasi, ibu nggak sendiri, Tuhan pasti lewati. Itu yang saya bilang, kejadian-kejadian yang kita alami itu jadi pakai Tuhan, jadi bahan baku di mana kita membagikan juga hidup kita. Karena kita bukan cuma ngomong cerita orang loh, yang kata Ayub, bukan kata orang Tuhan baik, bukan kata orang Tuhan penolong, bukan kata orang Tuhan penyembuh, tapi kita ngalami. Kalau aku sendiri melihat. Iya betul. Kesaksian yang kita alami, bagikan orang lain benar-benar merasakan jalanan yang berbeda. Beberapa hari yang lalu juga saya ngalami, ada satu teman yang udah lama nggak kontak, sebenarnya nggak jauh rumahnya, tapi saya hilang kontak dia juga dan dia jarang ada di rumah kayaknya. Saya sering bilang nggak ada. Ternyata pas ketemu suaminya baru meninggal Februari kemarin. Terus dia panjang lebar chatting sama saya. Wah, begitu selesai saya bilang, Tuhan, thank you banget karena saya ngalami apa yang saya alami di lembah air mata ketika suami meninggal. Saya juga bisa bagikan kepada teman-teman, orang-orang yang mengalami hal yang sama gitu. Dan dia sempat tanya saya, gimana Tris, saat-saat awal kamu ngalamin ini gimana? Karena dia down banget. Gimana kamu bisa lewati? Gitu. Saya bagikan. Saya bilang, ya saya cuma percaya Tuhan itu gak pernah salah. Amen. Kalau sedih jangan tanya, sampai detik ini saya bisa menangis juga saya. Jangan bilang, wah udah 14 tahun sudah gak ada air mata tuh, si Tris sudah, ada teman suka ngeledek saya, si Tris udah gak akan nangis lah. Oh itu sih nonsen lah. Tetap mau berapa lama kita tetap itu memori kita nggak pernah hilang. Ada saat-saat dimana kita kangen sama suami kita, dan itu tetap kita akan ada ngalami. Tapi yang satu itu bukan hal yang aneh gitu loh. Saya bilangnya itu nggak apa-apa, it's okay. By depan kamu bisa lewati. Betul. Ada satu quote yang saya ingat dalam satu buku berkata seperti ini: In the hand of God, the land of our pain will gonna be the land of our preach. Saat aku belajar hal itu, kadang-kadang Tuhan izinin kesakitan, penderitaan, hal-hal yang mungkin not easy for us, bahkan jatuhnya menjadi pain, itu malah jadi sesuatu yang bisa kita preach suatu hari nanti. Bahkan firman Tuhan berkata seperti di Mazmur, aku ingat sekali, bahwa aku tertindas itu baik bagiku karena aku mengenal ketetapan-ketetapanmu. Dan hidup kita kan di bumi paling 70-80 tahun, sisanya kekekalan, dan di sana tidak ada air mata lagi. Dan itulah yang membuat kita juga, Tuhan, kalaupun tidak semua cerita di dalam bumi ini istilahnya happy ending di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan meskipun itu pain, Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang peace and a preaching for everybody. Wow, that's great, Kak. Saya dengar yang gede Jovanka Jovanka sekarang dapat beasiswa di Jepang. Itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan ya. Jadi apa ya, hal-hal yang mungkin kelihatannya sesuatu yang kayaknya tuh impossible gitu. Seorang single mom yang gak punya usaha pasti bisa kuliah anak di Jepang. Mungkin orang bilang, oh hebat Tris, tabungannya banyak. Oh, padahal ketika dia pilih kuliah pun saya cuma bilang, Cici mau kuliah, dapat beasiswa di Jepang. Jepang Ci, oke. You pray, you do your best untuk interview segala macam. Mama nggak tahu uang dari mana, tapi percaya. Saya cuma yakin ini. Saya selalu berdoa, Tuhan, kids ini punya Tuhan. Anak-anakku itu punya Tuhan. Betul. Jadi kalau kita orang tua aja kasih yang terbaik, apalagi dia gitu. Saya bilang ya udah, bawa Tuhan mau bawa kemana? Saya cuma follow aja. Kalau Tuhan bawa ke sana ya pasti. Mau segimana nih, kayak sekarang dia harus bayar kuliah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu gimana, tapi ya udah lewati, pasti ada jalan. Amin. Jadi buat saya jujur ya, kalau ditanya orang, ayo Tris kerja, saya berkali-kali ditawari kerja lagi gitu ya. Tapi nggak tahu karena saya memang udah decide nggak mau kerja. Jadi jujur saya itu mindset saya itu sudah bukan, mungkin orang bilang kamu munafik lah, mindsetnya udah nggak duit gitu ya. Ya mungkin apa-apa kan butuh duit gitu. Tapi jujur itu sebenarnya yang ada di dalam hati saya. Saya tuh udah nggak peduli tuh namanya mesti uang tabungan banyak tuh enggak. Saya cuma mau Tuhan. Ya itu yang saya bilang, saya nggak tahu hidup saya berapa tahun. Saya cuma mau, saya tahu perjuangan saya masih panjang. Anak saya kecil masih 1 SMP kan. Tapi saya percaya saya cuma at least mereka lulus kuliah dan Tuhan pakai mau kemana. Saya tahu Tuhan yang sediain semuanya. Jadi apapun yang ada di depan saya nggak mau takut gitu loh. Betul, saya tahu dia punya rancangan terbaik buat anak-anak kita gitu. Waktu dia sebelum berangkat nih, saya mau bagi sedikit. Ketika
ketika saya undang pendeta saya undang Pak Gem saya, Bu Gem sama teman-teman Komsel pada saat dia mau pergi ke Jepang itu, saya adakan syukuran singkat. Saya ditanya sama Pak Gem saya kan, apa Tris wish kamu untuk anakmu ini? Saya cuma bilang, wah ini bikin saya menangis. Saya bilang, saya mau dia mengalami kasih Tuhan double portion. Terus abis kebaktian, besokannya dia nanya ke saya, Mama, kenapa sih Mama minta dong wishnya minta double portion gitu kan? Maksudnya anak saya tuh nanya gitu loh. Saya bilang, bukan untuk kamu mengalami kesedihan double portion, tapi untuk kamu mengalami gimana benar-benar secara pribadi kehadiran Tuhan, sentuhan Tuhan. Benar-benar Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Nah, mungkin 2 minggu lalu lah, 2 minggu atau 3 minggu lalu, tiba-tiba dia WA saya. Dia panjang lebar, dia bilang gini, Tris, Ma, dia panjang lebar abis devotion pagi, dia WA saya bilang gini, Ma, thank you ya. Tadi pagi devotion, dia realize Tuhan kasih dia kayak bukain buat dia bahwa dia ada sampai hari ini tuh mengenal kasih Tuhan itu karena Mama. Dia bilang gitu. Aduh, saya langsung, oh my God, itu yang sebenarnya saya mau. Jadi saya tuh nggak mau tuh namanya harta, kekayaan, sukses, no. Yang saya mau itu melihat seperti itu. Dimana benih yang saya tabur dengan air mata buat anak-anak saya itu ya itu. Ketika mereka mengalami yang namanya kasih Tuhan, yang mereka mengalami Tuhan itu real loh. Amin. Tuhan itu ada. Ya, itu yang saya bikin saya bangga. Yes. Karena saya tahu nggak ada harta yang saya bisa tinggali buat mereka gitu. Saya nggak punya warisan yang hebat buat mereka, rumah yang apa buat mereka, enggak. Saya cuma mau tinggalin iman buat mereka. Saya nggak tahu berapa lama saya hidup, tapi saya percaya ketika iman kita bagikan bagi anak-anak kita, itu yang akan buat mereka Warisan iman. betul sampai generasi jodoh mereka. Itu yang saya selalu doakan ketika mereka masih sama-sama saya itu. Setiap malam saya selalu berdoa buat mereka, Tuhan pakai anak-anak ini punyamu, pakai semua anak apa Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi ketika saya baca itu, waduh, saya bilang saya tuh bangga. Saya bangga saya bukan bangga merasa wah saya hebat, no. Siapa sih si Tris? Kalau mau jujur, kalau mau cerita panjang lebar, wah saya itu dari hamil mama saya di perut mama saya itu udah mau diaborsi. Saya itu orang yang nggak mau, sudah istilahnya sudah nggak diinginkan lahir gitu loh. Dan saya nggak benci orang tua saya sadar bahwa karena mama saya itu udah punya 5 anak dan koko saya yang paling gede itu belum setahun waktu mama saya hamil gitu loh. Mungkin terlalu repot ya pada saat itu juga susah. Saya mengerti banget dan saya nggak ada kepahitan sama sekali sama orang tua saya. Dan kalau saya flashback ke belakang, Tuhan siapa sih Tris? Tuhan dari bayi udah mau diaborsi tapi tetap bertahan. Kalau bukan Tuhan yang pilih, kalau Tuhan nggak yang bawa saya ke dunia ini, nggak mungkin. Yes, jadi ya udah, itulah hidup kita hanya buat Tuhan. Amen. Semuanya buat Tuhan. Saya tahu bahwa sebetulnya bicara kasih ini ada karena kembali lagi kasihnya benar-benar nyata. Banyak orang berkata, banyak orang yang mulai, apa benar Alkitab itu ada? Apa benar firman Tuhan itu berkuasa sedemikian rupa? Tapi jangan-jangan ya, Tuhan akan pakai segala cara supaya dia menyadari kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap dari kita sahabat terkasih, bahwa dia Allah yang menyatakan aku mengasihimu dengan kekal, aku mengasihimu begitu rupa. Bahkan dalam Yeremia berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang begitu rupa. Oleh sebab itu aku meneruskan kasih setiaku kepadamu. Dan aku percaya bahwa Allah yang sama, gak ada yang lain yang dia inginkan, hanya hati kita. Sesimpel itu. Dia mempunyai langit dan bumi, segalanya bisa dia sediakan. Tapi kembali lagi, untuk mengubah hati kita yang mungkin kita tidak sadar keras, hati kita mungkin beku, tapi di hadapan Tuhan, Allah yang sama selalu masih di bumi. Dia hanya ingin satu, kita kembali lagi kepadanya. Terima kasih Kak Tris. Mungkin ada pesan-pesan bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat terkasih yang ada dalam Bika. Ya, saya mau menunjukkan bahwa kita harus menerima semua kedaulatan Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu
akan selalu semakin nyata kalau kita mau membuka hati kita dan mentaati semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita mau menerima kedaulatan Tuhan sekalipun itu pasti kadang-kadang kita ngalami nggak sesuai ya dengan daging kita, dengan keinginan kita, mimpi kita, harapan kita. Tapi percayalah, kita akan mengalami lebih lagi. Amin. Karena saya selalu bilang anaknya bahwa mata kita cuma melihat berapa meter, kita bisa mendengar cuma seberapa jauh kan. Pikiran kita pun terbatas gitu, tapi Tuhan kita itu nggak terbatas karena Dia memang pencipta kita. Namanya pencipta gimana sih kalau barang rusak, bawa ke yang bikin ya pasti benar kan. Ya, itulah Tuhan kita, kedaulatannya sekalipun berat, sekalipun dengan air mata, percayalah pada akhirnya kita akan bisa melihat ke belakang, itu semuanya indah. Amin. Untuk kita semata-mata. Itu aja. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Yes. Jangan menyerah, tetap layani Tuhan. Tetap kasihi Tuhan. Jangan dengan mulut ya, tapi dengan hati. Amin. Saat teduh kita bukan cuma pagi baca firman atau malam baca firman. Buat saya saat teduh saya itu sepanjang hari. Amin. Saya lagi nyapu saya bisa nangis, saya Ya. lagi ngepel saya bisa nangis, saya bikin pempek pun saya bisa nangis. Benar, saya kan bilang nggak main-main. Apapun yang saya kerjakan itu bisa membawa saya nangis, bukan karena saya sedih, tapi karena saya mengalami betapa Tuhan itu terlalu baik buat In saya. the name of Jesus. Dan saya percaya buat kita semua yang dengar di dua acara ini, saya percaya kasih Tuhan juga sama untuk setiap kita. Amin. Amin. Saya yang diperbaharui. Diingatkan bahwa Tuhan Allah yang sama itu Allah yang besar dan terlebih lagi Allah yang mengasihi kita sedemikian rupa. Ada satu lagu yang saya juga mengundang kakak untuk bernyanyi. Lagu ini menurut saya ini himne banget, lagu lama. Kayak lagu cuma lewat, tapi seringkali saat kesendirian, saat kita sedang lagi masa-masa yang kayak mungkin nothing else gitu ya, tiba-tiba lagu ini bisa jadi ngerema dan bisa keluar. Kita nyanyikan lagu ini. Yes. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya kepada Tuhan, sebab itu berkata-kata. Aku perkatakan bahwa hari ini adalah hari yang baru. Selama kita masih ada di bumi ini, ada harapan yang baru, ada kasih yang baru, ada sukacita yang baru buat sahabat terkasih, buat saya, buat Kak Tris, untuk semuanya. Thank you untuk seluruh kerabat, kru yang sudah mendukung sampai sesi ke-13 ini bukan angka sial, karena dalam Tuhan tidak ada yang sial. Dan saya percaya Kak Tris, terima kasih untuk sharingnya, dan saya percaya ini boleh memberkati banyak orang, bahwa kembali lagi kalau Allah masih cuman koma ke kita, masa akan kita kasih titik. Tuhan berkati sahabat terkasih. Terima kasih Kak Tris, salam kami untuk kedua putri dan keluarganya. Terima kasih semuanya, dan mari sama-sama kita katakan bye.